Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan YouTuber Kampung. Saudara sobat Khoris yang saya hormati, saya cintai. Menurut Anda siapa tokoh di Nusantara ini yang paling populer setidaknya dalam sekitar 1000 tahunan ke belakang? Orang yang selalu memberi inspirasi, yang terkenal, yang selalu diomongkan, bahkan hingga hari ini. Iya, tepat kalau Anda sama dengan saya. Tapi pendapat saya ini tidak mesti sama dengan Anda. Silahkan Anda pikirkan, Anda gali sendiri. Menurut saya, tokoh yang paling populer di Nusantara ini setidaknya ya, atau sekitar begitu, dalam 1 milenium, dalam 1000 tahun terakhir gitu, yaitu terakhir bisa karena saya anggap terakhir karena di beberapa ratus tahun yang akan datang masih akan menjadi perbincangan kita, yaitu Gajah Mada. Tokoh ini begitu populer. Satu, sekarang dia menjadi nama sebuah kampus, salah satu kampus nomor wahid di negeri ini, yaitu Universitas Gajah Mada. Yang kedua, Muhammad Yamin adalah penulis buku Gajah Mada pada tahun 1960. Ini adalah dikenal sebagai pahlawan nasional, juga dianggap sebagai bapak imajinasi tentang Indonesia. Beliau ini menulis buku tentang Gajah Mada. Bahkan wajah Gajah Mada yang kita kenal ini adalah dari beliau. Yang selanjutnya adalah Muhammad Yamin merumuskan hasil rapat dari Kongres Pemuda 2 tahun 1928 itu, yaitu Sumpah Pemuda itu berasal dari rumusannya Yamin yang diberikan kepada pemimpin sidang dibacakan. Rumusan itu adalah inspirasi itu diambil atau dari imajinasi Yamin tentang sumpah palapanya Gajah Mada. Nah, Muhammad Yamin ini seide ya, seimajinasi dengan Bung Karno ya, tentang Nusantara, luasnya Indonesia gitu. Jadi Bung Karno ini membayangkan bahwa Indonesia ini luasnya itu akan seluas Majapahit. Meskipun secara politik nyata itu tidak bisa sebagai hukum internasional bahwa wilayah Indonesia, negara kita ini adalah negara bekas jajahan Belanda. Jadi tidak semua wilayah yang diklaim Majapahit itu menjadi wilayah jajahannya Belanda. Jadi ketika Indonesia merdeka, maka ada wilayah-wilayah yang dulu diklaim sebagai wilayah Majapahit, otomatis tidak menjadi wilayah Indonesia. Maka disitulah seperti Timur Timur yang menjadi wilayahnya Portugis, seperti Malaysia ya, itu juga menjadi wilayahnya Inggris. Singapura, nah itu dulu bagian dari wilayah-wilayahnya Majapahit. Yang saya mau katakan adalah Sumpah Palapa tentang menyatukan Nusantara itu menjadi inspirasi bagi para pendiri bangsa kita. Kepopuleran Gajah Mada ini baru-baru ini, belum lama ya, beberapa bulan yang lalu, itu pernah sempat trending ya, di Twitter, tagar tentang Gajah Mada. Itu menunjukkan betapa tokoh ini begitu populer ya, dan hidup di tengah-tengah kita hari ini. Bahkan yang bikin baper itu Gajah Mada ini, ada yang menulis buku tentang Gajah Mada katanya. Ini katanya Gajah Mada ini tokoh Islam ya.
Nah, ini yang saya kira juga kontroversi gitu. Tokoh ini memang sangat kontroversial ya. Di sisi lain dia menjadi seorang pahlawan seperti yang menjadi inspirasi para pendiri bangsa kita tadi. Tapi di sisi lain juga tokoh ini menyisahkan kepahitan ya, noda hitam di dalam sejarah kita, yaitu terutama menyangkut tentang etnis atau komunitas Sunda. Ketika terjadinya perang bubat, yaitu sehingga terbunuhnya Dyah Pitaloka, sang putri yang akan dipinang oleh Hayam Wuruk. Jadi itu dianggap sebagai dosanya Gajah Mada. Kontroversi tentang Gajah Mada ini banyak ya. Misalnya lagi soal asal-usulnya gitu. Asal-usulnya ini dari mana? Lahirnya di mana? Berasal dari mana? Itu juga menjadi kontroversi. Muhammad Yamin sendiri menyebutnya lahir di sekitar Sungai Berantas. Gitu. Kalau Kiai Ilyas dari Mojokerto mengatakan di Jombang. Ada lagi mengatakan di Pandaan. Bahkan ada juga yang mengatakan ini tokoh dari luar Jawa. Yang terakhir adalah studi yang mengatakan bahwa Gajah Mada itu berasal dari Lamongan. Ini yang sekarang lagi menguat ya, lagi tren. Gajah Mada ini seorang rakyat jelata atau seorang ningrat? Ini juga menjadi kontroversi tersendiri. Kalau dia menjadi ningrat, gitu, bahwa dia dianggap bagian dari keturunan Kartanegara karena dia juga ada sebuah prasasti yang dibuat yang di situ dibuat oleh Gajah Mada untuk memberi penghargaan kepada Kartanegara. Nah, ini biasanya dilakukan oleh anak keturunannya. Gitu. Ini menunjukkan bahwa dia adalah menjadi bagian dari keturunan Kartanegara. Tapi kalau dia memang ningrat, kenapa Gajah Mada itu mengawali karirnya menjadi pengawal ya raja itu dengan pangkat yang rendah. Kalau pangkat hari ini tuh sersan atau kopral begitu. Apakah seorang ningrat mengawali karir dengan begitu rendahnya dan banyak penghalang-penghalangnya gitu. Itu juga menjadi kontroversi. Nah, yang terakhir sebelum saya dalam 2 minggu setelah dari video ini ya, itu ada uploadan tentang Cak Nun mengatakan bahwa Gajah Mada ini adalah ayahnya Hayam Wuruk. Jadi Gajah Mada itu memangku semua jabatan penting ya, selain hanya seorang raja, tetapi semua jabatan kepala administratif, kepala perang, kepala telik sandi, jabatan-jabatan penting itu semua ada pada Gajah Mada. Maka disitulah dia disebut sebagai Mahapati. Gitu. Dari keseriusan dia mengawal itu adalah karena Hayam Wuruk sendiri itu adalah anaknya. Gitu. Nah, pendapat ini sebelumnya saya sudah dengar dari seorang budayawan ketika saya berdiskusi ya dengan budayawan di Trawulan gitu, yang mengatakan ya Gajah Mada itu ayahnya Hayam Wuruk dari Tribuana Dungadewi. Kalau begitu lembu petang dong. Nah, ya memang biasa begitu ya. Ini saya kira adalah tadi kontroversi tentang Gajah Mada. Tetapi yang jelas bahwa tokoh ini adalah tokoh yang paling populer, tokoh yang dianggap pahlawan, tapi sekaligus masih dianggap sebagai tokoh yang bernoda oleh komunitas Sunda begitu ya. Nah, tentu ini kita harus melihat sejarah ini akan lebih arif, lebih paham apa konteks ya masalahnya waktu itu gitu. Peristiwa Bubat ini menurut saya adalah peristiwa bagian dari sebenarnya adalah
implikasi dari fokusnya Gajah Mada ya kepada Sumpah Palapanya. Sumpah Palapa itu adalah sebuah sumpah yang ingin menyatukan Nusantara. Nah, menyatukan Nusantara ini menjadi wawasannya Gajah Mada ini dari mana? Nah, ini yang bisa nanti kita pada video yang lain. Wawasan ini bisa difahami Gajah Mada dari Gayatri. Gayatri ini terfahami tentang penyatuan Nusantara ini adalah juga dari suaminya Raden Wijaya, dan Wijaya ini juga memahami penyatuan Nusantara ini adalah dari mertuanya yaitu Kertanegara. Kenapa Kertanegara mempunyai paham tentang penyatuan Nusantara? Nah, ini insya Allah di video yang lain akan kita jelaskan konteks regional dan internasionalnya. Mengapa Kertanegara, Raja Singosari terakhir itu sudah mempunyai visi tentang bagaimana menyatukan Nusantara. Dan menyatukan Nusantara waktu itu adalah dengan menyatukan Jawa dengan Melayu. Karena peradaban waktu itu yang menonjol waktu itu adalah Jawa dan Melayu. Nah, visi ini oleh Wijaya diterjemahkan dengan putra mahkotanya itu adalah anak dari istri dia yang dari Melayu, itu Dara Petak yang melahirkan Jayanegara. Nah, visi seperti ini juga sempat ya ditulis Pram ya, disorot oleh Pram di dalam novelnya Arus Balik. Kembali kepada Gajah Mada. Nah, Gajah Mada tentang perang Bubat tadi, bahwa Galuh sebagai kerajaan ya yang waktu itu adalah kerajaan mandiri. Gitu. Kerajaan mandiri di tengah gurita kekuasaan Majapahit yang luas waktu itu ya, Nusantara itu. Tapi di sisi lain Hayam Wuruk ingin meminang Dyah Pitaloka, si putri Raja Galuh ini, sebagai negara sejajar gitu. Negara sepadan, bukan negara bawahan, bukan negara dalam penguasaan Majapahit. Nah, konsep ini berseberangan dengan Gajah Mada. Bagi Gajah Mada, bahwa pernikahan ini adalah pernikahan kelanjutan dari konsep negara atasan yaitu Majapahit dan negara bawahan yaitu negara Raja Galuh, gitu, Kerajaan Galuh. Nah, konsep ini berseberangan. Pahamnya bahwa rombongan Galuh ini ke Bubat adalah memahami bahwa pernikahan ini adalah pernikahan negara sejajar, bukan negara atas dan bawah. Nah, tapi konsep ini tidak diterima oleh Gajah Mada. Ya, ini disampaikan waktu rombongan Galuh sudah berada di lapangan Bubat di alun-alun Majapahit. Karena tidak terima Raja Galuh, maka terjadilah peperangan yang tidak seimbang ya. Peperangan yang Raja Galuh itu hanya dikawal oleh pengawal raja saja, bukan sebagai prajurit-prajurit perang yang tidak seimbang melawan Majapahit, yang akhirnya terjadilah tragedi Bubat itu yang menyedihkan. Dari sinilah kepahlawanan dan kebesaran Gajah Mada itu menjadi tercoreng. Dan akhirnya Hayam Wuruk pun merasa kecewa dengan peristiwa ini. Demikian sahabat Khoris dari saya tentang tokoh yang paling populer dan tokoh yang kontroversi ini. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.